Karena teriakan umat Islam tadi menggelegar, iskariman aumut syahidan. Oh, berdarah-darah lah waktu itu, diusaplah darahnya pakai tisu. Pada tanggal berapa keluar resolusi jihad? 22 Oktober. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 November, 10 tambah 8, 18 hari efek dari resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama, meletuslah perang di Surabaya, pontang-pantinglah Belanda, barulah dikenal dengan 10 November. Tidak lama lagi kita akan masuk pada tanggal 10 November. Betul? Ada apa dengan 10 November? Hari Pahlawan. Semua orang tahu di Indonesia bahwa 10 November adalah hari pahlawan. Tapi orang tidak tahu asbabun nuzul. Cobalah tanya, tulis di Facebook, tahukah anda asbabun nuzul hari pahlawan? Asbabul wurudnya, Belanda mengobok-obok Indonesia, maka datanglah Jenderal Sudirman mengutus utusan untuk menjumpai para alim ulama, tuan guru, kiai-kiai di pondok pesantren. Karena yang bisa menggerakkan umat ini adalah ulama yang bisa menggerakkan umat ini. Bagaimana supaya melawan Belanda? Dimintakanlah fatwa kepada para ulama. Pada tanggal 22 Oktober dikeluarkanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para alim ulama, tuan guru, habaib, para kiai. Keluarlah resolusi jihad 22 Oktober, bahwa siapa yang mati membunuh Belanda maka dia berarti mati syahid. Takbir. Larilah Belanda pontang-panting mendengar takbir tadi sampai tinggal semuanya. Yang tinggal cuman kebunnya, itulah dia terong Belanda. Karena teriakan umat Islam tadi menggelegar, iskariman aumut syahidan. Oh, berdarah-darah lah waktu itu, diusaplah darahnya pakai tisu. Pada tanggal berapa keluar resolusi jihad? 22 Oktober. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 November, 10 tambah 8, 18 hari efek dari resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama, meletuslah perang di Surabaya, pontang-pantinglah Belanda, barulah dikenal dengan 10 November. Siapa yang membangkitkan gejolak pahlawan itu kalau bukan ulama dan Jangan ajari pesantren tentang cinta NKRI, jangan ajari ulama tentang cinta NKRI, karena dalam satu hembusan nafasnya ketika dia berkata Allahu Akbar, maka dialah yang paling cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Betul? Ragu. Begitu anak pesantren, bukan seperti yang di luar sana. Kau belahlah dadaku, akan kau lihat namaku di sana. Pret. Gombal, bohong. Anak pesantren yang jujur, kau belah dadaku, akan kau lihat merah putih di sana. Merah darahku, putih tulangku, NKRI akan kuperjuangkan. Takbir. Maka yang paling ditakuti penjajah setelah kita merdeka adalah pesantren. Jadi kalau ada orang benci pesantren,
ada orang benci ulama, sesungguhnya mereka adalah kulitnya kulit kita, wajahnya wajah kita, hidungnya hidung kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak Belanda. Ustadz marah atau gimana? Enggak, memang udah gitu gayanya. Saya pernah nyoba gimana jadi ustadz yang lemah lembut, gagal. Pernah saya coba. Adik-adik sekalian, marilah kita menjadi santri yang baik, sopan. Kalau sendal kita dicuri orang, senyum. Memang awalnya kita meniru orang. Kita awal sekolah itu memang meniru orang. Dulu saya waktu di pesantren selalu niru ustadz. Selalu kawan saya selalu tuh minta, man, gimana Ustadz anu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man, kalau Ustadz anu gimana? Awalnya kita meniru, tapi pada akhirnya kita akan menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Ustadz Somad harus menutup ceramah jam 4. Begitu pesan yang disampaikan. Saya ada waktu 10 menit. Tenang. Judul kita belum habis. Maka di antara santri-santri ini nanti akan ada yang jadi bupati dan wali kota, gubernur. Akan ada yang jadi hakim, pengacara, lawyer, advokat, penguasa, orang kaya, entrepreneur. Maukah kalian mendampingi mereka? Nanti sampai masanya 2030 kalian ketemu, dilihat-lihatnya, loh ini yang dulu ingusan itu kan, kok sekarang lebih putih ya? Ditanyanya, loh kamu dari pesantren Al-Falah Lil Banin? Iya. Dulu perasaan kami intip-intip dari atas hitam. Iya, aku sering minum jus bengkoang. Kami bangga anak-anakku, kami bangga. Di saat 2030, 2040 sebagian kami ustadz-ustadz ini sudah meninggal dunia, tapi Ustadz Abdul Somad masih hidup. Kami bangga. Kenapa? Karena kalian selamat dari pacaran. Ini sekarang yang di luar sana, keluar dari sekolah jam 12, bonceng sana, bonceng sini, playboy cap tupai. Cap tupai. Dulu playboy cap kelinci. Habis itu dimakannya wartel. Sekarang cap tupai, lompat pohon ini, lubang kelapa ini, lompat pohon ini. Habis ini, lompat pohon ini, hinggap di pohon ganja, mabuk, jatuh, mati. Tapi anak-anak pesantren, 7 tahun kalian di sini, setelah 7 tahun kalian lanjutkan pendidikan S1, S2, S3, setelah itu kalian kembali, lalu kemudian kalian akan dipertemukan lagi dengan lil banat. Gak mau kata dia. Nah, maksud saya sekarang kalian gak usah pikir macam-macam. Yang penting berprestasi dan siap jaga NK. Bayangkan kalau 20 tahun akan datang, yang memimpin negeri ini adalah bukan tamat pesantren, yang sekarang sakau, yang sekarang mabuk, yang sekarang makan pil anjing gila. Pagi nyanyi, sore nyanyi, malam main motor, ini pacaran, mabuk, sakau, makan pil anjing gila. Habis itu duit banyak, jadi anggota dewan, lama-lama jadi ketua. Habis itu sidang paripurna, anggaran dana hancurlah dunia ini. Oleh sebab itu kalau mau menyelamatkan NKRI, masukkan anak ke pesantren. Insya Allah satu di antara kalian ini, bukan satu di antara, semuanya akan berhasil insya Allah. Amin. Prestasi pesantren sudah, menjaga NKRI sudah, memperkuat ukhuwah
Islamiyah. Selama saya di Kalimantan Selatan, belum pernah ada jamaah tiba-tiba berdiri dan berkata, karena ustadznya bukan orang Banjar, ulun bulik ke rumah. Karena ustadznya dari Pulau Sumatera, maka saya pulang. Tidak ada. Mereka tidak melihat saya datang dari pulau mana, tapi yang mereka lihat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ukhuwah Islamiyah. Pecinya sama putih, bajunya sama putih, rambutnya sama hitam, isi kepala macam-macam. Tidak ada yang paling bisa menjaga persatuan kecuali orang yang bersyahadat, mengakui Allah, mengakui Rasulullah, nabinya satu, Allahnya satu, kiblatnya satu, maka dia paling bisa menjaga persatuan. Betul? Oleh sebab itu, kalaupun ada khilafiyah sedikit, santrinya pakai baju putih, ustadznya pakai saksirangan, santrinya pakai peci putih, ustadznya pakai peci hitam, nggak ada yang komplain tadi. Nggak ada tiba-tiba santri berdiri satu, kami hanya mau mendengar mereka yang bajunya sama dengan baju kami. Kami hanya mau mendengar kalau dia pakai sarung, pakai celana panjang, out. Nggak ada. Karena mereka melihat titik persamaan, sama-sama menutup aurat. Asal sudah menutup aurat, oke. Misalnya saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, dia naik ke atas, hai guys, boleh apa enggak? Ada ayat yang melarang. Ini ayatnya jelas melarang pakai celana jin, Pak Ustaz. Mana ayatnya? Ini minal jinnati wan nas. Selama menutup aurat silakan kau datang ke pesantren, tapi ada namanya pantas nggak pantas, layak nggak layak. Kalau secara hukum fikih benar, tapi masa menghadapi orang santri pakai, sebenarnya pakai celana panjang ini pun nggak sopan, mestinya datang kemari pakai jubah, pakai kain sarung. Tapi saya tadi tidak dari rumah, saya masih ada kunjungan, habis ini nanti mau naik helikopter. Kalau naik helikopter pakai sarung, anginnya kencang. Maka saya pakai, jelas asbabun nuzulnya kan? Supaya jangan nanti yang nonton, apa itu Abdul Somad? Sudah tahu mau ceramah di pesantren di Al-Falah, masa pakai celana panjang, qalilul adab, gak punya sopan santun. Sudah kuceritakan kronologisnya, saudaraku. Santriwan santriwati Al-Falah tidak pernah mempermasalahkan itu. Kau aja yang sibuk komen-komen di YouTube. Nah, oleh sebab itu jaga persatuan kita, jaga ukhuwah kita. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah falahiyah. Sama-sama saudara satu pesantren Al-Falah. Jaga kesempatan kebaikan. Insya Allah semua alumni-alumni ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, menolak faham radikalisme. Dulu saya pernah dituduh radikal, Abdul Somad Ustadz radikal. Saya waktu itu marah, kenapa kamu tuduh saya radikal? Karena Ustadz selalu, Nabi SAW ada saatnya lembut. Kalau kita melihat ada orang minum khamar, kita keras atau lembut? Ada orang minum khamar depan kita, lalu kita datang, salatullah salamullah, bodoh. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kebetulan engkau jadi bupati wali kota, ya kalau keluarkan perbub, peraturan bupati, kalau mabuk silakan dalam WC, nggak boleh di depan orang banyak. Al-mujahirun namanya, orang yang mempertunjukkan dosanya. Tidak boleh jualan di depan orang ramai, karena ini adalah negeri kaum mayoritas muslim.
Bagi yang non muslim silakan di tempat tertutup. Seperti juga di mal-mal, di pesawat orang nggak boleh merokok kan, karena dikhawatirkan. Misalnya saya masuk pesawat lalu saya merokok, datang pramugari di situ, Pak matikan ya Pak, kita naik pesawat. Kamu radikal yang melarang-larang saya, kita hidup di Indonesia bebas keluarkan asap di mana saja. Kan nggak bisa, ada aturannya kan. Kita tidak atur orang non muslim. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah kemungkaran kita disuruh merubah dengan tangan. Pergi ke taman malam Ahad, laki-laki perempuan pacaran duduk-duduk, bisa tak dirubah dengan ceramah? Datang saya ke taman di tepi laut, ada laki-laki duduk pacaran, saya datang ke situ, assalamualaikum ya ayyuhalladzina, pacaran. Bisa apa nggak bisa? Mana bisa. Tapi bisa dirubah dengan perda, peraturan daerah. Nggak boleh pacaran, boleh duduk berdua dengan mahram. Kalau mau bawa pacarnya, bawa juga bapaknya, ibunya, neneknya, adiknya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kita memang tidak boleh dengan radikalisme, dengan kekerasan, tapi ada jalurnya. Dan kita tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi itu artinya suara yang terbanyak adalah suara yang benar. Kalaulah demokrasi, bapaknya santri, ibunya santriwati, menikah santriwati dengan santri, nama anaknya santriwani, pandai baca Quran, hafal hadis, ukhuwah Islamiyah, orangnya sopan santun, orangnya baik, dari bapak baik, ibu baik, anak baik, masyarakat baik, maka negeri kita pun akan menjadi baik. An-nisa'u imadul bilad, tiang negara ini ya ini perempuan. Kalau perempuannya baik, maka laki-laki menjadi baik. Kalau perempuannya jahat, laki-laki jadi genderuwo. Kalau perempuannya hantu, anaknya pasti tuyul. Itulah maka perempuan-perempuan ini baik-baik semua, solihah semua, hafal Quran semua. Anak-anak mereka inilah yang akan menjadi pemimpin bangsa 20-30 tahun akan datang. Dan ketika mereka baik, anak mereka baik, berbuat baik, pahalanya mengalir ke Abdul Somad.